berkembang pesat, mengkonsumsi, beradaptasi, mereka menaklukkan, membahayakan ekonomi lokal, mengancam kesehatan manusia, dan menghancurkan seluruh ekosistem. IAS atau Invasive Alien Species merupakan spesies yang diintroduksi baik secara sengaja maupun tidak dari luar habitat aslinya, yang mampu bertahan hidup dan bereproduksi pada habitat barunya, kemudian menjadi ancaman bagi biodiversitas, ekosistem, pertanian, sosial ekonomi, maupun kesehatan manusia. Pada tingkat ekosistem, spesies ini bersaing dengan satwa liar untuk mendapatkan sumber daya dan berkembang dengan mengorbankan ekosistem lokal. Pengenalan spesies invasif sering dikaitkan dengan aktivitas manusia. Kapal yang melakukan perjalanan di antara berbagai perairan dapat membawa tumpangannya seperti kerang zebra. Salah satu spesies invasif paling terkenal di Amerika Serikat. Karang ini berkembang biak dengan cepat, menyumbat duta dan melewati pantai di Great Lakes. Beberapa spesies invasif, bagaimanapun, dikenalkan dengan sengaja. Katak serak. Di awal abad 20, kodok tebu dibawa ke Australia sebagai bentuk pengendalian hama. Saat ini, jumlah amfibi beracun ini mencapai jutaan dan menyebabkan penurunan predator asli di pulau tersebut. Bukan hanya binatang, bakteri, jamur, dan tumbuhan juga bisa menjadi invasif. Dibawa ke Afrika Selatan pada abad 19, pial hitam adalah pohon invasif. Pohon tersebut sering digunakan kayu dan kayu bakar. Pohon ini sangat indah, namun memiliki kebutuhan air yang sangat besar, sehingga menghabiskan persediaan air yang sudah mencapai rekor pada titik terendah. Karena pengaruhnya terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan infrastruktur, spesies invasif merugikan ekonomi global. Ciri-ciri tanaman yang berpotensi menjadi spesies invasif yaitu memiliki sifat pembiakan cepat, populasi tinggi, menekan pertumbuhan spesies asli, memiliki kemampuan beradaptasi, dan kemungkinan hidup lebih besar. Langkah dan metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi spesies invasif secara spesifik di Indonesia, diantaranya melakukan pengawasan. Salah satu tugas dan fungsi dari Badan Karantina Pertanian yang melekat pada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani sesuai dengan Permentan Nomor 43 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian adalah menyusun kebijakan teknis, pemberian pembimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasif alien species melalui kegiatan impor dan ekspor. Peraturan di Indonesia yang terkait dengan spesies asing, baik bersifat invasif ataupun tidak, tertuang dalam beberapa produk hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Pasal 13 Ayat 1, Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (CBD), Pasal 8 Butir H. Pemberantasan yang digunakan dapat berupa eradikasi, pembasmian secara mekanik, pengawasan melalui badan karantina, pembakaran, penolakan bahan terkontaminasi, dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan yang dilalui suatu spesies untuk menginvasi suatu wilayah atau ekosistem diantaranya migrasi, pertumbuhan sendiri dan reproduktif minimal satu individu, pertumbuhan populasi ke MVV, pengambilan lokasi baru, hingga terjadinya ancaman sebuah ekosistem. Salah satu kasus invasif alien species yang berhasil masuk dan mendominasi wilayah Indonesia yang paling terkenal merupakan eceng gondok. Awalnya, jenis ini diintroduksi dari Brazil pada 1986 untuk memperindah kolam renang Kebun Raya Bogor
sebagai tanaman hias dan keingintahuan ahli botani pada waktu itu. Kini, eceng gondok menjadi salah satu tumbuhan invasif yang merusak fungsi ekologis danau dan perairan di Indonesia. Eceng gondok yang mati akan tenggelam dan terakumulasi di dasar perairan, sehingga menimbulkan pendangkalan, bahkan menjadi media tumbuh bagi tumbuhan invasif perairan lain. Eceng gondok termasuk 100 gulma paling berbahaya di dunia, karena pertumbuhannya sangat cepat, dapat meningkatkan 2 kali lipat dalam 6-18 hari. Macam-macam OPT dan OPTK. Apa yang dimaksud dengan OPT dan OPTK? OPT atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tumbuhan. Sedangkan OPTK atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah masuknya ke dalam dari tersebarnya di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan keberadaannya, OPTK terbagi menjadi 2 kategori, yaitu OPTK kategori A1 dan kategori A2. Macam dan kategori OPTK. OPTK golongan pertama atau golongan 1 merupakan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang tidak dapat dibebaskan dari media pembawanya dengan cara perlakuan. Sedangkan OPTK golongan 2 merupakan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat dibebaskan dari media pembawanya dengan cara perlakuan golongan OPTK. Kategori OPTK. Kategori A1 yaitu jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina yang belum terdapat di wilayah negara Republik Indonesia. Kategori A2 yaitu jenis-jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina yang sudah terdapat di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Organisme pengganggu tumbuhan penting adalah organisme pengganggu tumbuhan selain organisme pengganggu tumbuhan karantina yang keberadaannya pada benih tanaman yang dilalu lintaskan dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan secara ekonomis terhadap tujuan penggunaan benih tanaman tersebut dan ditetapkan oleh Menteri untuk dikenai tindakan karantina tumbuhan. Beberapa penyakit yang dapat ditemukan berdasarkan pengawasan dan pemantauan Badan Karantina Pertanian. Selanjutnya macam-macam OPTK. Seperti yang dapat kita saksikan di layar, macam-macam OPTK dapat dibagi menjadi golongan bakteri, virus, nematoda, dan tungau. Adapun daftar OPTK yang dapat ditetapkan di negara Republik Indonesia tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 garis miring Permentan garis miring KR titik 010 garis miring 7 2018 tentang jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina.